Halo semuanya, balik lagi di episode perdana Reverse Diaries Unfiltered Podcast. Kali ini kita bakal ngobrolin banyak tentang musik. Karena gue percaya kalau musik itu punya soul-nya masing-masing dan kadang soul ini tuh bisa masuk ke tubuh kita, bahkan ngebuat kita healing dan bahkan nyelamatin kita waktu kita lagi masa-masa sulit atau lagi masa-masa depresi. Mungkin gua bakal banyak cerita pengalaman pribadi gua tentang bagaimana musik ini menjadi sebuah coping mechanism dari masa-masa sulit gua, masa-masa depresi gua. Tapi kali ini tentunya pasti ada guest speaker-nya. Tebak siapa? Ya, mungkin kalau boleh intro sedikit, kita tuh punya genre musik yang kadang beda banget. Gue kayak nggak paham sama musik-musik dia. Tapi kadang gue juga similar sama dia. Maksudnya genre kita similar gitu. Jadi gak usah lama-lama lagi lah. Kita kenalin, ini sahabat kampus gue, namanya Pram. Say hi Pram. Halo guys. Ya ini namanya Pram. Kita akan mungkin banyak share tentang musik kita. Bagaimana musik ini menyelamatkan kita dari masa-masa sulit kita, oke? Oke, jadi kalau ngobrolin soal musik nih ya, yang menyelamatkan gue tuh mungkin dipikir banyak kali ya. Mungkin salah satunya di masa-masa sulit gue nih ya, Pram ya. Ketika mungkin lu tau lah masa sulit gue tuh mungkin banyaknya di kuliah kali ya, karena lu mungkin bisa jadi saksi bisu kali ya, atau saksi mata gimana masa-masa depresi gue dan bagaimana banyaknya atau menenggelamkannya diri gue ke dalam musik itu. Nah, di sini mungkin yang bisa gue share pertama kali itu mungkin lu tahu nggak sih lagunya Imagine Dragon. Iya, Imagine Dragon kayaknya. Aduh, gue nggak tahu, kok gue lupa. Pokoknya Imagine Dragon yang Whatever It Takes, tau nggak? Wah, tahu dong. Terus sering Nah, diputar juga kayak di banyak yang muter gitu. Di Burjo iya juga sering kan? gak sih? Ya, Burjo dong anjir. Ya maksudnya free lirik kayak gitu tuh kayak coba menarik gue nih dari danau yang lagi hampir tenggelam gitu. Kalau gue ini Hmm. coba, kalau lu tuh ada nggak satu lagu nih yang kepikiran pertama di lo dan bagaimana masa sulitnya itu? Lagu ya, kalau buat gue sih sebenarnya ada beberapa ya. Tapi yang belakangan ini lagi sering banget gue dengerin tuh lagunya Perunggu yang 33 kali. Gimana tuh lagunya? Gimana ya? Dengerin sendiri aja deh, masa gue nyanyiin. Jelek suara gue. Iya maksudnya bukan lo nyanyiin juga. Ya maksudnya yaudah deh, ceritain situasinya dan kenapa lu pilih lagu itu. Karena kan di usia-usia segini tuh kita lagi hektik-hektiknya kerja ya, at least Hmm. buat gue gitu. Terutama di pertengahan tahun ini dan mungkin akhir tahun kemarin gitu. Karena gue sering banget keluar kota gitu kan. Dan itu tuh sebuah hal yang capek banget gitu. Bener-bener draining secara physically and emotionally tuh for me. Hmm. Jadi kadang kalau misalkan gue di perjalanan gitu, kayak lagi malam-malam nyetir sendirian, yang lain udah tidur, kadang gue setel aja lagu itu, lagu Perunggu yang 33 kali. Kayak ini gue lagi lihat liriknya nih. Coba Rotasikan deh di. pandanganmu. Apa Iya itu kan, apa? kalau lo lihat dari liriknya itu kan bener-bener lagu yang keep us going till now, like whatever it takes gitu. Yang bener-bener bisa nyemangatin gue dan kalau menurut gue itu lagu yang bisa buat jadi bahan renungan dan evaluasi juga sih. Oh, jadi selagi lu denger lagu ini tuh juga ada momen evaluasinya terhadap diri lo gitu ya dari lagu ini. Iya, Karena emang gue baca liriknya ini ada tentang sebutlah namanya, ya Allah, ya Allah, tetap di jalannya. Kalau kau mengingat kau akan teringat. Oh my god. Gue nggak tahu lo kalau ternyata ada lagu seperti ini. itu Tapi kan gue malah, aslinya lagu Islami itu, lagu iya Islami iya iya aslinya. iya. Oke, emang sangat sangat healing sekali ya. Iklan dulu ya guys, soalnya Pram ganti mic dulu. Cuman gue tuh mau cerita nih. Ada lagi mungkin lu tahu ini, gue tuh suka banget nih sama artisnya. Ini bukan lagi lagunya tapi artisnya. Karena gue ngerasa lagu-lagu dia tuh nyelamatin banget di masa depresi gue waktu pandemi. Wild bukan? Hah? Wild. Bukan. Ah, Sayangnya bukan. oh Pokoknya gue biasanya itu gitu tuh ya. waktu ini gue kasih hint lagi ya.
gue kasih clue lagi. Dan waktu itu waktu gue mau waktu pertama dia announce tournya yang sel pertama itu aku gue nggak dapat tiketnya dan gue nangis dan gue storyin tahu nggak? Apa ya? Ayo, ini gampang Apa banget ya? sih Sisi, bro, easy. Medis apa ini ya? Apa inisialnya? Apa inisialnya? Hint lagi. Sebenarnya waktu kuliah, gue suka dengerin. Tapi tuh mostly gue mendengarkan lagu dia tuh waktu zamannya pandemi, zamannya kita skripsian. Hmm. Gue mungkin gak banyak share di Instagram ya, tapi gue banyak share di Twitter gue. Kalau gue tuh selalu nontonin Instagram live-nya dia malam-malam. Enggak, kalau di sini pagi mungkin di sana malam. Gue nggak tahu lupa lah. Pokoknya gue sering banget nonton live Instagramnya dia. Dan gue terhanyut oleh lagu-lagunya dia ketika dia mainin piano. 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 Yes! Yaudah nih, ini yang konser yang terakhir gue datengin. Oh, pas yang kayak datengin ya. Apa ya? Aku gak lupa sih Yang, anjir. oh my god, Rex Orange County. Oh iya, Restoransi Laundry. Ya ampun, lupa itu. Ingatnya Mungkin ini gue, tau. Ingatnya Boy Pablo. apa? Ingatnya Boy Pablo. Boy Pablo anjir. Jauh banget. Nah, kalau gue boleh cerita nih ya. Jadi waktu masa pandemi itu, gue sering banget liatin dia Instagram live. Dia nyanyi lagu dia dengan piano-pianonya. Itu gue liatin tiap malam, tiap hari, tiap dia live. Jadi gue tuh terhanyut oleh lagu-lagunya. Gue bertekad dari diri gue kayak kalau dia konser gue harus nonton. Cuman mungkin waktu itu pertama dia tuh ada konser tuh yang waktu kita kuliah. Cuman waktu itu kan gue nggak punya duit ya. Jadi ya poni tour. Hmm. Nah itu gue nggak punya duit dan ternyata cancel juga karena pandemi kalau nggak salah. Terus dia katanya itu mau ikut festival. Kedua dia mau ikut festival. Cuman gagal gara-gara kasus dia yang pelecehan seksual kalau nggak salah. Eh, Hmm. lu tau gak sih ceritanya? Oh my god. Terus yang ketiga, nah dia kemarin turnya dia yang terakhir itu dan ada announce ini kan Asia Tour dan itu ada Indonesia. Nah pertamanya itu tuh cuma 1 hari dan gue nangis karena nggak dapet tiketnya. Bayangin gue nangis ke semua orang bahkan ke story kan gue storyin. Karena kenapa ya? Karena kan waktu pandemi itu dia kan singalong ya di Instagram di live Instagramnya. Terus gue ngerasa gue harus live juga nih sama dia gitu di kenyataan di waktu yang sama di tempat yang sama gitu. Gue pingin karaokean sama dia jadi dan syukurnya tahun lalu gue dapet kesempatan itu. Ya itu salah satu healing artis gue juga. Jadi mau sebegitu cintanya gue sama Alex. I love you Alex. Kan musik ini kan sebagai one of therapy nih. Dan mungkin banyak orang yang dalam keadaan sulitnya, keadaan depresinya juga yang sama melakukan kayak kita gitu. Mereka melarikan diri dengan musik, mereka menenggelamkan diri di musik gitu. Maksudnya ya dengerin musik gitu. Tapi percaya nggak sih musik itu punya se-impactful itu terhadap mental kita? Percaya nggak sih? Kalau gue sih percaya, karena emang kalau menurut gue itu musik itu sebagai stress release gitu, dan bisa benar-benar bisa healing emotional wounds ya. Selain bisa nurunin level stress gitu kan, itu juga kalau menurut gue bisa jadi sebuah cara untuk self expression gitu, or communication when words fail us gitu. At least for me ya. Tadi kan lo ngomong communication ya, gue jadi Hmm. keinget emang ada beberapa musik yang gue pakai musik itu sebagai alat komunikasi gue. Maksudnya sebagai alat ekspresi terhadap perasaan gue gitu terhadap seseorang. Karena gue tuh percaya lirik-lirik musik tuh, atau misalnya ada satu lagu, itu ketika gue baca liriknya itu tuh tertuju sama satu orang misalnya dan sama satu perasaan gitu dan gue tuh kadang nggak ekspresif ya mungkin kalau kata-kata kalian mungkin ya apa sih di storyin biar kayak apa sih ngasih sinyal gitu
Tapi emang itu Hmm. kadang gue sering lakuin gitu. Dan lu kadang kayak gitu nggak sih sebagai apa ya, alat komunikasi atau alat ekspresi perasaan lu gitu lewat musik? Kadang kayak gitu nggak sih? Iya sih, sama gitu. Dan itu sebuah hal yang umum nggak sih dilakuin semua orang-orang juga. Terus ada nggak case gitu? Lu ngasih sinyal atau ngasih ngasih kode lewat musik, tapi lu secara langsung kasih itu ke orangnya gitu, bukan lewat story ya, yang orang kadang juga kan nggak terlalu care gitu ya sama kita kan, tapi ini kayak lu pingin dia tahu tuh lagu ini tuh buat lo gitu. Ada nggak, pernah nggak kayak gitu? Pernah sih. Woi, Dan lagu apa tuh? Kalau boleh tahu, jangan kalau misalnya lu nggak mau ya udah, oke. ya itu lagunya Alex Turner yang It's Hard to Get Around the Wind. Itu lagunya tentang apa tuh? Itu tentang apa ya? Sebenarnya itu lagu cukup ini sih, cukup depressing juga ya. Kalau menurut gue Hmm. cuma dari lirik-liriknya itu bisa nge-encourage lu buat bisa carry on gitu. Karena waktu itu situasinya temen gue kan habis ditinggal pergi sama orang tuanya ya, Hmm. forever gitu. Dan dia kayak sedih banget dan she's thinking of ending things. Dan di situ pun ya karena situasi kita kan dan jarak kita kan jauh. Di gue udah di Jakarta gitu dan dia masih di Purwokerto. Ya selain gue temenin dia cerita dan ngasih dia semangat gitu, salah satunya ya lewat musik itu. Hmm. Jadi lu secara langsung mengasih lagu itu ke dia. Iya. Kalau lu ingat, gue tuh pernah ngasih email, itu tuh ada lagunya. Tapi gue lagi Hmm. cari-cari nih emailnya. Lu inget nggak? Iya, Ah, ingat gue. ini nih. Nih. So, I'm glad. Ini ntar aku ini deh, gue screenshot deh, gue kasih nih. Jadi, itu, ini tentang lagunya itu, judulnya apa ya? Wah, Ini ternyata ini. Bentar-bentar, gue mau balas bokap gue dulu, boleh nggak? balas aja dulu gak apa-apa santai aja. Nih ya, ini gue ngasih email ini ke Alif, ke Seto, ke Dinda, ke Farisa, Irham, Alma, Akmal, Safira, Ilham, sama lo. Ini gue ngasih email, kalau lo inget ya, tanggal 30 Desember 2020, jam 12 malam. Anjir, niat banget gue. Terus gue ya ngasih wish semoga tahunnya selanjutnya kita dapat happiness kita. Terus gue ngasih lagu itu ternyata lagu K-pop, anjir. Tapi gue bahasa Inggris sih. Gue lupa. Itu karena waktu gue dengerin lagu ini. Jadi ini judulnya, ini dari BTOB. Judulnya So You Love. Tuh, tunjukkan cinta kamu. Terus tiba-tiba waktu gue lagi dengerin lagu itu, terus gue teringat anak-anak Komahi, anak-anak itu. Terus akhirnya gue email, literally email. I wanna say thank you and love you. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Terus juga ada nih buat Guntur, buat, oh ini sama deh, sama sama. Dan gue ngirim lagi ke lu dan ke Guntur. Astaga. Hmm. Dan gue juga ngirim lagi ke ini, ke anak-anak Medcominfo. Anjir, entah ya ini cringe atau apa, tapi gue, ya emang gue orangnya seperti ini sih. Gue kadang menyampaikan sebuah perasaan, menyampaikan sebuah lagu itu, menyampaikan sebuah ekspresi itu emang lewat lagu. Jadi gue masih emang anaknya, jadi kalau misalnya gue bikin story atau bikin tweet tentang lagu, nah itu gue mencoba lagi mengkode orang. Hmm. Jadi kan si lagu ini emang momennya pas banget nih ya. Timingnya juga pas gitu sama situasi lo. Bisa nggak sih coba kita ini aja, kita bedah liriknya gimana, oke? Okay? Tadi kan kita cuma Oke. spill dikit-dikit ya, ada tentang yaitu lagu Lirigi, tapi kan mungkin pendengar juga pingin tahu nih liriknya tuh seperti apa, dan sebenarnya gue juga sebenarnya belum pernah dengerin lagunya seperti apa, tapi kita bedah liriknya dulu kali ya. Iya. Jadi kan ini kan lagu yang cukup panjang ya. Berapa sih sekitar 6 sampai 8 menit kalau nggak salah tuh. Jadi kalau misalkan lu lihat dari awal nih, risalah terikatnya batin dan raja yang mengunci di atas sang mahadaya semua kendali terambil alih. Itu kan bisa diartikan kalau uh, apapun yang lo lakukan itu pasti yang di atas itu yang mengambil alih gitu ya.
yang bakal menentukan gitu. Terus Oke. nextnya, jikalau kau keluhkan dengung sumbang yang mengganggu, bukalah divisimu, kau tahu mana urutan satu. Dan itu menurut gue keren banget sih. Bisa ditafsirkan sesuai dengan perspektif yang berbeda-beda juga ya. Cuma Ini menurut yang gue itu, mungkin part yang ini itu part yang ini enggak sih jadi introspeksi lagi ke diri kita. Karena kan ini tentang mungkin keluhan kali ya. hmm, itu benar-benar bisa buat introspeksi ya. Kan dia menyuruh kita buat buka lagi gitu, visi kita tuh gimana sih. Kau tahu mana urutan satu. Eh, berarti lu tahu mana prioritas yang ada dalam hidup lu gitu loh. Terus di Tapi terusnya tuh, urutan bentar, bentar. hmm, Tapi urusan satu ini kontradiktif gak sih? Maksudnya entah itu ke visi lu atau misalnya gua ketika membaca kau tahu mana urutan satu itu lagi kembali lagi ke agama nggak sih? Kayak di atasnya segala kehidupan ini, ya nggak sih? Atau gimana? Atau beda? tergantung gimana ini interpretasi lu Kenapa? terhadap lagu itu. Iya sih. Terus yang di chorusnya kan ada ini ya, petakan semua lagi titik tujuh yang telah terpatri, melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuh, bersandar hibahkan bebanmu. Dan dari liriknya itu sendiri, lo udah bisa lihat kan ya, ini lagu berarti eh, apa ya, kayak misalkan kita tuh sekarang kan kerja di mungkin lingkungannya yang fast pace gitu ya. And this song Hmm. tells us that it's okay to slow down for a while gitu. Karena melamban itu bukanlah hal yang tabu loh. Bahkan kadang itu juga yang kita butuh kan. Gitu. Rotasikan pandanganmu, ambil sudut yang terbaru. Kelak kau akan mengingat yang membawamu ke sini kan. Sedih anjir. Lihat semua. Bentar, rotasikan pandanganmu, ambil sudut yang terbaru, belum pernah kau coba lihat semua bukan dari matamu. Yang itu. Hmm, iya. Kelak kau akan mengingat yang membawamu ke sini kan berarti Ah, setelah, lanjutannya ya. ya, setelah kehidupan Oh, lu I yang see, I see, I see. setelah kehidupan lu Gue yang jadi, lama itu tuh akhirnya kan lu bakal ingat kan perjalanan lu untuk mencapai ke titik yang sekarang tuh gimana. I see, I see, I see. Gue jadi kepikiran nih, kita semakin bertambah umurnya, semakin kita ini enggak sih kayak menyerahkan diri kita kepada yang di atas. Ya, Enggak tahu sih, mungkin itu gue doang kali ya. enggak, tapi emang Nah, bener sih kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue emang bener itu. Karena kadang semua hal yang kita usahain itu ya yang di atas yang bisa menentukan. terus ada lirik yang gue suka lagi nih. Tak perlu kau berhenti kurasi, ini hanya sementara, bukan ujung dari rencana. Damn! Iya. Deep banget kan? Karena mungkin ini relate sama gue ya. Gue mungkin lagi di quarter life crisis juga. Hmm. Dan gue mempunyai banyak rencana, ternyata kan banyak yang sebenarnya ya kayak gitu. Dan sebenarnya kan yang di dunia ini cuma sementara aja, bro. Iya. Gitu. Aduh ya Allah, maafkan aku. Banyak dosa, bro. Dan ini Terus bener-bener berenang lah. apa ya? Lirik yang kayak kalau menurut gue itu bagian terbaik dari lagu ini loh. Bahkan dari artis ini ya. Iya. Karena buat gue tuh ini lagu yang paling apa ya? Paling baik, paling bagus gitu loh. Menurut gue the bestnya magnum opus dari perunggu itu ya ini. Ah, tapi yang gue penasaran kenapa judulnya 33 kali. Tahu nggak kenapa? Ini ya, apa sih yang ketika kita habis sholat itu, yang Iya. itu bukan sih? Pikir. Itu, So, itu gue terlihat banget tidak 33 pernah. kali itu zikir anjir. Oh, jadi ini tuh kita, bentar, bentar. Jadi ini tuh kayak lagu yang mengingatkan kita untuk berzikir atau gimana? Astaga. Lebih ke terinspirasi kali ya. Dan mengingetin kita buat Hmm, oh, jangan jangan lupa gitu sama sama Tuhan gitu. Kayak lu kan di kehidupan ini kan kebanyakan orang terlalu
sibuk dan terlalu fokus ngejar ini ya, ngejar dunia, ngejar karir gitu. Sampai kadang tuh lupa caranya buat slow down dan ingat Tuhan gitu. Kayaknya lagu ini tuh kalau menurut gue tuh apa ya, bener-bener menenangkan banget gitu. Karena kalau misalkan lu capek banget sama kehidupan dunia, ternyata ya lu masih bisa melambat sedikit dan mungkin kembali lagi ke Tuhan gitu ya. Like you're Tapi never kalau alone. dilihat dari, dan kalau dilihat ini dari album pertamanya dia ya, Iya. Memorandum. Dan Hmm. dari judul-judulnya sih terlihat sekali. Ini kayak model-modelnya kayak ini kayak efek rumah kaca, tapi mungkin Hmm. versi religi-nya gitu. Sebenarnya emang ada Iya nggak beberapa sih? kemiripan. Bener nih, gue setuju itu. Emang ada kemiripan juga sama efek rumah kaca. Mungkin Similar kalau kayak gitu ya. ya, it's quite similar I think. Karena mereka berdua itu sama-sama filosofis ya menurut gue ya. Dua band ini tuh. Ah, jadi lirik-liriknya tuh emang gimana ya? Bukan lirik-lirik. Kalau gue kan to be honest gue lebih suka lirik-lirik yang kurang filosofis. Gue suka-suka lirik yang lebih relate ke gue dan kata-katanya mudah dicerna. Karena mungkin otak ini terlalu lemot, terlalu slow. Kadang emang kalau lagu-lagu filosofis tuh emang kudu didengerin di berkali-kali, bahkan dibaca liriknya berkali-kali baru gue paham. Kita bukan main sih, kita kayak ice breaking gitu segmen. Gue mau, Hmm. dan di ice breaking ini gue mau kita sebagai kita itu share 3 lagu, terserah deh playlist apa aja, dan kenapa lagu ini lo rekomendasiin ke orang-orang supaya dengerin. Oke, Hmm. dimulai dari lagu rekomendasi pertama lu apa? Lagunya Sigur Rós yang Hopi Pola. Kenapa tuh? Karena itu walaupun liriknya sebenarnya gue sama sekali nggak ngerti ya. Karena itu kan bahasa Islandia tuh. Tapi Oh, ini part gue tuh nggak paham sama genre lu, tiba-tiba tuh lu sering dengerin lagu-lagu dari entah negara mana dengan bahasa yang mana. Oke 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 oke. tapi itu menurut gue lagu sangat uplifting gitu. Jadi lu nggak perlu paham sama liriknya buat ngerti lagu itu tentang apa. Lu dengerin aja lagunya gitu dari musiknya, dari iramanya. Dan I think you know what it's all about gitu. Kalau gue satu rekomendasi lagu, gue mah anak-anaknya kan FOMO-FOMO ya, lebih lebih masuk ke musik-musik yang udah global chart gitulah. Tapi gak tahu nih, ketika pertama kali denger lagu ini, gue langsung suka. Apalagi Apa? di bridgingnya itu satu, lagunya Gracie Abram itu yang judulnya I Love You I'm Sorry. Jadi itu kayak lagu lanjutannya dari single dia yang dulu viral itu yang I Miss You I'm Sorry, tapi di album ini jadi I Love You I'm Sorry. Dan sebenarnya gue suka juga tuh yang I Miss You I'm Sorry, tapi gue tuh perlu berkali-kali dengerin baru suka. Cuman kalau yang I Love You I'm Sorry ini, yang di album terbarunya itu gue langsung suka karena gimana ya, lagunya itu kayak kayak gue banget, kayak bodoh banget gitu. Kayak cewek, kayak cewek. Itu bener literally menitukan gue banget ya, karena itu kayak cewek yang dengan mudahnya menyatakan cinta, padahal tuh nggak tahu tuh apa tuh namanya, efeknya di depan kalau misalnya ditolak atau gimana kayak gitu. Nah itu tuh gue banget. Jadi kayak I love you, I'm sorry kayak gitu. Jadi itu gue banget. Oh, Kayak oke, sekarang lagu familiar kedua. gitu. Kayak familiar sama Apa? cerita kayak familiar gitu. Pas lu ke itu ya, lu nyatain ke Hah? ini. Yang pas lu nyatain ke teman gue itu. Cut. Males banget gue ngomongin itu. Ya, Tapi gue nggak nyatain cinta duluan anjir kalau ke dia ya. Ini gue tapi kontes kan? klarifikasi, gue nggak hah, Tapi kontes kan? tapi bukan gue yang confess, dia.
Emang iya? Iya anjir. Oh shit. Iya, gue mau mostly anjir. Ya gue emang ada beberapa yang gue confess duluan, tapi kalau yang case-nya temen lu itu dia. Dia, oke dia. Oke. Ntar kalau Oke. dia denger ini dan ntar kalau dia denger ini dan dia melawan, gue punya buktinya. Parah banget. Gue nggak pernah, maksudnya gue nggak pernah confess ke dia. Gak pernah. Ya. Kita kan dimulai dari ceng-cengan kan. Oke, lagu kedua. Lagu kedua ya, lagunya Motif yang Valentine. Mortis Valentine. Iya. Ih, kayaknya ini lebih romance-romance ya. Gimana tuh? Ini? Nah, kalau ini sih band Suges ya, band Suges dari Singapura gitu yang ya bisa dihitung yang dengerin berapa lah. Cuma menurut gue ini lagu bagus banget sih dari musiknya sama liriknya gitu. Dan Hmm. karena mereka cukup baru gitu ya di skena Suges gitu, jadi mungkin ya belum seterkenal band-band Suges lain kayak Slow Dive atau My Bloody Valentine atau yang lain gitu. Cuma I think uh, they're gonna get better gitu. I think. Hmm. Sekarang lagu kedua gue ya. Karena lu tadi udah bridging mantan gue yang itu. Anjir, kenapa jadi ngomongin dia? Gak bisa Ini lagu dipisahkan. kedua. Kan nggak bisa Gimana? dipisahkan. Kan nggak bisa dipisahkan dari yang Anjir. tadi itu. Oke, oke. Lanjut ke lagu kedua. Itu gue mau rekomendasiin. Ini juga penyanyinya juga terkenal. Olivia Rodrigo. Mungkin semua orang udah tahu kalau gue fans banget sama dia karena lagu-lagunya kena banget di hidup gue. Apalagi satu lagu ini yaitu Traitor. Ya, lu bisa paham lah traitor. You don't cheat me but you traitor. Paham dong? Halo. Paham dong. Kenapa Paham gue banget. tuh, kenapa gue sangat deep banget terhadap lagu ini. Karena itu kayak stress lirik gue tuh kalau gue menyalahkan dia yang salah, bukan gue. Bukan. Di sini tuh gue victim dan dia pelaku. Ya, lu nggak cheat sama gue, tapi ya lu traitor. Itu. Ya Hmm, lu tahu alasannya kenapa. iya. Ya itu meskipun ya itu emang nggak emang sih itu ya ya itu top apa ya cerita di hidup gua yang similar sama lagu itu tapi gue juga suka lagu itu tanpa reason kayak ya udah suka aja gitu. So next lagu terakhir. Lagu terakhir ya. Mungkin ini agak terkenal sih ya. Lagunya David Bowie yang Heroes. Tahu nggak? Enggak. Ini terkenal loh. Apa David apa? David Bowie. David Nggak tahu David Bowie. Bowie. Ziggy Stardust anjir Hmm. ini lagu sangat apa ya? 70s 80s banget gitu vibes-nya. Lu pernah Hmm. nonton ini nggak? The Perks of Being a Wallflower. Kayak pernah denger deh tapi gue lupa. Ya Itu itu gimana salah. tuh ceritanya? Wah, itu film film keren banget sih. Menurut gue film coming of age yang eh, gue nggak bilang relate sama gue gitu ya, tapi gue ngelihatnya kayak anjir keren sih. Bahasanya agak berat gitu tentang teenage life gitu. Dan ada satu scene di mana si karakter utamanya ini berdiri di mobil gitu ya, mobil pick up di belakang kayak menantang dunia lah intinya. Ngerasain kebebasan banget dan lagu ini ke-play di situ. And I think it's beautiful gitu. Harus nonton sih. Keren banget tuh. Ya ntar gue coba tonton ya. Banyak tau movie-movie rekomendasi lu yang gue nonton. Yang ini Before apa tuh Trilogy itu gue nonton. Wah, best banget tuh. Tuh kayaknya comfort movie lu banget kan. Iya. Anjir, aneh Oke, banget gue ya. sekarang lo. Lah kenapa aneh? Enggak anjir. Enggak lah. Semua orang punya seleranya masing-masing bro. Nih gue sebenarnya bingung nih kalau yang ketiga karena banyak banget nih yang banyak banget apa tuh finalisnya tapi gue nggak tahu nih harus pilih yang mana nih. Mungkin yang bisa gue pilih mungkin agak melenceng ya. Kalau tadi kan udah kayak terkenal terkenal. Mungkin yang terakhir ini gue pingin ini sih Wild the Band. Ya lu tau lah, pasti lu tahu tapi pasti banyak orang yang nggak tahu.
Jadi World the Band ini adalah salah satu band di Amerika. Dia tuh kayak kanti-kanti gitu, tapi kadang pop juga. Gue nggak tahu deh genrenya apa. Pokoknya itu kayak comfort song atau comfort artis gue banget gitu. Dan Hmm. mungkin lagu yang buat gue rekomendasiin itu adalah All My Life. Tuh Hmm. gimana ya, liriknya tuh kayak nggak yang menye-menye gitu, tapi kayak aku memberikan semuanya buat kamu. Tolong kamu juga berikan semuanya buat aku. Anjir, cringe parah ya. Iya. Ya, gitu lah, karena gue orangnya mungkin cringe dan mungkin haus akan kasih sayang. Jadi emang lagu-lagu, enggak, emang bener ya, lagu-lagu yang di playlist gue tuh ya nggak jauh-jauh dari sad song, falling in love, tapi gue hopeless romantic, kayak ya udahlah gitu. Dan ya tapi bisa dari itu semua, well, the band tuh sebenarnya bagus banget, cuman mereka belum ke notice orang-orang aja. Cuman gue itu kayak sayang nih, bagus banget bro. Ya itu deh lagu rekomendasi gue yang terakhir. Oke, alright, alright, alright. Ya, kita udah lebih dari 40 menitan kayaknya. Kalau di ini kan nanti kita dikakak nih, nggak tahu di berapa jadinya final ininya. Oke, Kayak Radita un jadi 15 eh menit kali. enggak dong, enggak dong, enggak dong, enggak dong. Oke, mungkin itu dulu ya sesi kita kali ini. Buat para pendengar-pendengar di sana, mungkin kalian juga punya cerita yang similar kayak kita. Lagi mungkin kayak aku yang mengekspresikan perasaan atau mengekspresikan kasih sayang kepada orang tercinta melalui musik. Mungkin tuh juga bisa dicoba kali ya, bisa dicoba. Nanti aku kasih contohnya di sosial media tuh, bagaimana email yang aku kirim buat anak-anak. Aduh, tapi boleh nggak ya? Itu kan maksudnya, tapi nggak konfidensial sih. Ya gue nanti publish aja ya. Gue sih nggak malu ya, karena kan itu dari gue ya. Harusnya gue yang malu dong. Tapi ya itulah pokoknya. Ntar kita publish di sosial media. Mungkin itu juga bisa kalian lakuin buat ke teman-teman kalian, ke orang-orang yang kalian suka. Pasti udah dengerin episode pertama dari Review Series dengan sesi obrolan musik. Semoga dari obrolan ini kalian juga bisa menemukan musik-musik atau lagu-lagu yang menguatkan kalian di saat-saat sulit. Jangan lupa untuk share lagu-lagu yang menyelamatkan kalian juga ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.